banget. Oke, selanjutnya kita akan masuk lagi nih Papi. Nah, ini juga kebetulan kita bersyukur sekali ya. Kita dapat lagi sharing testimoni yang sangat bermanfaat dalam kondisi pandemik saat ini gitu ya. Nah, ini dia balik lagi teman-teman. Jadi apa ya, profesi dokter, perawat ya yang ada di rumah sakit ini sangat rentan sekali dengan yang namanya paparan virus dari COVID ya. Karena banyaknya sekali pasien-pasien COVID ya yang mau nggak mau nih ya, para sahabat kita ya, para dokter-dokter yang mereka selalu bertemu akhirnya mau nggak mau gitu ya. Dan akhirnya apa namanya, sahabat-sahabat kita terpaparlah virus COVID ini. Nah, jadi Papi, kita akan dapat lagi satu sharing Papi ya dari sahabat kita nih sama juga dokter juga ya yang terpapar virus COVID gitu. Dan ini pun baru banget Papi, baru bulan ini juga dia kena COVID-nya. Ya. Oke, jadi kita akan panggilkan ya. Kalau tadi dokter Ani yang dari Bekasi yang kena COVID, sekarang saya akan panggilkan dokter Ina. Oh, dibalik-balik aja ya namanya ya? Balik-balik aja namanya ya, profesinya pun sama. Nah, dokter Ina ini kebetulan dokter spesialis patologi anatomi. Ya, beliau terpaparlah virus COVID. Jadi kita akan segera panggil dokter Ina, silahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dokter Ina dari Dokter Ina Rangkuti ya dari Pekanbaru. Saya mau berbagi pengalaman ya. Saya sudah konsumsi Transfector ini sejak 2 bulan yang lalu ya. Saya minum Transfector ini ya, konsumsi Transfector disarankan oleh abang saya, upline saya juga sekaligus ya, Pak Safri Rangkuti ya. Mungkin beliau melihat saya setiap hari saya pergi harus keluar rumah ya untuk bekerja pagi sampai sore ya. Kebetulan saya bekerja di 2 rumah sakit ya. Jadi beliau menyarankan coba juga saya untuk konsumsi Transfector untuk menjaga imunitas tubuh saya begitu ya. Jadi ya karena abang ya dia khawatir sama saya. Akhirnya saya memutuskan untuk meminum Transfector bersama keluarga ya, suami saya, anak-anak saya semuanya ikut minum ya. Jadi saya, suami dan anak saya yang paling besar kita minumnya waktu itu baru yang TFA ya, TFA dan Vitamin ya itu 2 kali 1 ya. Terus sedangkan untuk anak saya yang umur 5 tahun dan 1,5 tahun saya kasih yang chewable 2 kali sehari ya. Terus saya ya ini sih ya saya harus yakin dengan apa yang saya minum gitu. Tapi tetap juga saya cari-cari informasi ya di ruangan kantor. Saya tanya kepada teman-teman apakah mereka ada yang sudah tahu yang namanya produk Transfector ya. Wah ternyata ya saya yang ketinggalan. Teman-teman saya ternyata semua sudah pernah konsumsi Transfector ya. Jadi sudah ada yang minum Transfector yang advance ya, yang plus, yang Belvi gitu ya. Masing-masing dengan masalahnya masing-masing ternyata sudah teratasi dengan Transfector. Jadi ada yang polip endometrium hilang dengan Belvi-nya ya, dengan TF-nya juga gitu ya. Ada yang alergi ya, alergi wajahnya karena pakai kosmetik baru ya. Nah, itu dengan Transfector juga langsung hilang katanya. Terus ada juga yang program anak kedua sih ya, mungkin anaknya yang pertama sudah besar tapi dia tidak kunjung hamil, dia pakai Belvi belum habis katanya 1 botol dia sudah hamil gitu ya. Terus kemudian ada juga yang untuk daya tahan tubuh. Dengan di situ saya semakin yakin Transfector ini memang bagus gitu ya. Jadi saya lanjut gitu ya. Nah tapi ya namanya kita ikhtiar ya usaha gitu. Nah pada tanggal 2 September ya saya dapat info ya, dapat kabar kalau salah seorang teman saya itu ada yang positif ya, terkonfirmasi COVID-19. Sementara saya ada kontak erat dengan dia beberapa hari sebelumnya begitu ya. Kontak erat ini berarti saya berada dalam satu ruangan dengan beliau ya. Itu ada jarak yang dekat dan waktunya itu lebih dari 15 menit. Memang waktu itu kita lagi ada rapat begitu ya. Itu ya. Jadi
akhirnya kita yang kena tracking beberapa orang itu semuanya langsung di swab hari itu, gitu ya. Setelah tahu saya kena tracking, tentu saya ya tetap pulang ke rumah ya, karena saya merasa memang ada rasa gejala saya itu waktu itu pegel-pegel gitu. Jadi badan saya ini sakit-sakit, capek-capek gitu. Terus kemudian saya seperti kedinginan, meriang gitu, tapi suhu saya normal begitu. Jadi saya tetap pulang ke rumah, tapi saya sudah pakai masker saja ya, saya nggak berani buka masker, apalagi saya ada anak kecil yang masih ASI begitu ya. Tapi tetap anak saya ya tetap saya ASI gitu ya. Waktu itu ya saya bismillah aja gitu ya. Nah, besoknya akhirnya saya dapat kabar hasil swab saya ternyata terkonfirmasi positif gitu ya. Waduh, saya langsung merinding, ini juga saya merinding kalau diingat lagi ya. Aduh, lemes ya, rasanya sedih. Aduh, gimana ya saya ini gitu ya. Ya sempat juga seperti ya sama dengan dokter Ani ya, kepikiran apa saya akan meninggal begitu ya. Jadi waktu itu ya bingung sekali rasanya. Saya rasanya kalau harus diisolasi di rumah sakit, saya juga takut walaupun saya kerja di rumah sakit ya. Saya bingung, akhirnya satu malam saya masih tidur di rumah ya. Saya sudah isolasi di kamar, tapi saya nggak nyaman gitu ya. Saya nggak nyaman semalaman itu, saya susah tidur. Besoknya juga teman-teman saya kontak saya ya, nanya kabar saya. Terus mereka juga sepertinya sangat menginginkan saya untuk diisolasi di rumah sakit saja supaya saya dapat pemeriksaan lebih lanjut, saya terpantau begitu. Dan ternyata saya dikabari kalau ternyata CT saya itu 22 begitu. Jadi wah itu tinggi sekali gitu, itu infeksius sekali. Semakinlah saya khawatir dengan keluarga saya di rumah begitu. Akhirnya saya diskusi dengan suami dan abang saya ya, Pak Safri Ramputi gimana ya gitu, bagusnya akhirnya kita ambil keputusan saya diisolasi di rumah sakit gitu. Nah, jadi selama di rumah sakit saya ya diperiksa semuanya ya, terus alhamdulillah semua hasil pemeriksaan darah, analisa gas darah, ronsen ya lumayan bagus ya, tidak ada kelainan yang terlalu serius. Terus saya sharing lagi dengan abang saya Pak Safrian Putih, ini gimana ya saya for life-nya. Beliau menyarankan di ini coba for life-nya di itu apa transfector ya, saya minum transfector yang advance, coba transfectornya dinaikin lagi dosisnya. Kalau kemarin saya cuma 2x1, coba dia dinaikin jadi 3x3 atau kalau bisa sih 3x5 begitu. Nah, saya ini kan masih ragu ya gitu, aduh kok banyak ya, aduh nggak kebanyakan gitu ya. Jadi saya masih ragu-ragu, akhirnya saya putuskan minum 3x2 aja dulu gitu ya. Jadi saya minumnya hanya 3x2, vitaminnya tetap saya minum juga ya. Jadi cek swab selama di isolasi itu setiap 3 hari gitu ya. Swab pertama akhirnya keluar ya. Saya tingkatkan ya, kalau biasanya saya 2 kali sehari, ini jadi 3x2. Swab pertama ketika diisolasi ya, itu keluar masih positif ya, masih sedih, tapi CT-nya langsung meningkat jadi 27 ya. Ya tapi itu masih infeksius ya. Ya saya harus ambil semangat lagi, saya masih lanjut dengan TF saya yang 3x2 dan ya dengan yang lainnya, pokoknya saya ikhtiar apapun yang disarankan saya usahakan gitu ya. Jadi swab yang berikutnya ternyata juga naiknya tidak terlalu signifikan ya. Jadi masih positif dan hanya ke 29. Sementara cut off-nya itu 36. Aduh, masih jauh sekali begitu ya. Jadi saya aduh bagaimana ya, akhirnya sharing lagi dengan abang saya Pak Safri Ramputi ya, beliau dicoba jangan takut, kata dia jangan ragu, harus yakin. Akhirnya saya dan beliau juga mengirim Riovida untuk saya ya, dia sarankan coba ini ditambah Riovida lagi 3x1 begitu ya. Jadi saya coba ikhtiar lagi ya, saya beranikan saya makan 3x5 dan Riovidanya 3x1 ya. Saya berharap sekali semoga swab saya segera negatif, karena saya merasa
kondisi klinis saya sudah merasa enak, badan saya sudah enak, saya sudah baik-baik saja begitu. Tapi ya namanya di ruang isolasi ya, kita banyak dapat kabar, ternyata tetangga-tetangga kamar saya itu ada yang sampai 6 kali swab itu masih positif begitu. Aduh, saya nggak mau dong seperti ini, saya pengen pulang, saya pengen di rumah, saya pengen sama keluarga saya begitu ya. Akhirnya saya beranikan makannya 3x5, terus kemudian ditambah Riovida lagi 3x1 ya, 3 kali yang ya, terus swab berikutnya itu langsung jadi 35 ya, jadi 1 poin lagi hampir negatif begitu. Jadi saya tambah semangat, saya tambah yakin ya, saya teruskan ya dosis seperti itu, dan swab berikutnya itu saya dinyatakan negatif ya, dan ternyata pun yang saya negatif ini ternyata regennya itu berbeda. Kalau yang kemarin cut off-nya itu yang 36, ini yang cut off-nya 40, berarti saya lebih dari 40 gitu ya. Jadi saya langsung dikata negatif dan saya boleh pulang, dan itu saya senang sekali ya. Saya langsung telepon suami saya jemput saya mau pulang, saya bilang begitu. Terus jadi begitu ya pengalaman saya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih harus beraktivitas keluar rumah ya, masih harus keluar ya, itu saya sarankan jangan ragu untuk jadikan Transfector untuk salah satu ikhtiar kita untuk menjaga imunitas tubuh. Dan buat teman-teman yang sekarang sedang isolasi ya, baik isolasi mandiri di rumah ataupun isolasi di rumah sakit ya, jangan ragu juga untuk jadikan Transfector sebagai salah satu ikhtiar kita untuk menghilangkan virus COVID, membuat swab kita jadi negatif begitu. Salam pejuang COVID. Oke. Terima kasih. Terima kasih Dokter Ina sharing inspiratif ya. Luar biasa. Salam pejuang COVID. Oh, Ya, sekarang udah ada begitu, Papi. Salam pejuang COVID. Betul. Oke. Dokter Ina, jadi sekarang udah nggak perlu ragu lagi ya, takutan minum Transfector overdosis ya, Dokter Ina. Untung nggak tahu Dokter Ina dosis Sultan ya. Nah, kalau Dokter Ina mungkin bulan lalu nonton ya acara Testimony Day, kita ada yang namanya dosis Sultan, Dokter Ina. Itu dahsyat banget itu dia. Minum TF-nya. Minum TF-nya 3 botol 1 hari, Dokter Ina. Tapi sembuh ya. Cepat sekali. Nah, dari tadi Papi, dari tadi tuh Dokter Ina sebut TFA, TF Advance ya. Nah, buat teman-teman yang di Zoom yang tidak tahu tadi Dokter Ina sebut TFA, itu sama aja juga dengan TF3 atau TF Formula ya. Tadi Dokter Ina juga sempat sebut TF Advance ya, itu juga sebenarnya sama, itu TF3 atau TF Formula ya. Gitu. Oke, jadi nanti untuk pertanyaan disimpan dulu ya. Simpen dulu pertanyaannya. Apakah Dokter Ina mengalami gejala apa pada saat minum TF gitu ya. Nah, nanti pertanyaannya disimpan dulu. Setelah sesi kita terakhir, baru nanti kita akan buka sesi pertanyaan. Nah, teman-teman boleh tanya nanti ya sama narasumber kita yang tadi sudah sharing. Oke, konsumsi juga. Thank you, Dok. Tanya Dokter Ina kali barangkali dia punya pengalaman lain dengan. Dokter Ina boleh bergabung. Dokter Ina boleh kasih penjelasan tambahan? Boleh, terima kasih. Mungkin hampir mirip juga dengan Dokter Ani ya. Jadi memang itu sudah protapnya kalau kita dirawat ya di rumah sakit, kita dapat azitromisin ya, kemudian dapat oseltamivir juga gitu. Cuman memang kita disarankan untuk suplemen ya, sesuai selera kita begitu ya. Jadi suplemen dibolehkan gitu, ataupun semua yang inilah ya, semua yang disarankan vitamin ya, madu ya, habatus sauda ya, disilahkan saja gitu ya, semuanya ikhtiar gitu ya. Jadi sama juga dengan Transfector ini juga salah satu ikhtiar begitu untuk mendampingi yang memang obat protap dari rumah sakit begitu. Oke. Nah, jadi kalau saya kemarin yang awalnya masih ragu, saya masih minum 3x2 ya, di awal tuh terdeteksi. Tapi agak lambat. Saya kan memang CT-nya jauh turun ke bawah ya dibanding Dokter Ani. Jadi saya agak lambat ya, 3x2. Fitminnya saya masih 1x1 waktu itu. Naiknya nggak terlalu signifikan ya. Akhirnya
saya coba tambahkan lagi jadi 3x5 di vitaminnya tetap ya 1x1 saja, kemudian ditambah Riovida ya, Riovidanya 3x1 itu baru dia naik signifikan sampai negatif. Nah setelah sampai di rumah saya masih minum ya, saya masih minum seperti itu karena kan masih sebenarnya kalau yang dulu-dulu di awal-awal ya masih swab masih belum banyak terpakai. Kalau sekarang kan ini swab ini kan di lab Biomol itu udah numpuk-numpuk. Nah kalau waktu dulu itu masih 2 kali swab negatif baru boleh pulang begitu. Nah kalau sekarang enggak gitu. Sementara ada yang pengalaman orang yang negatif positif lagi begitu. Jadi kan jangan sampai itu terjadi pada kita begitu ya. Jadi saya sampai di rumah saya masih lanjutkan lagi ya, saya masih lanjutkan lagi untuk seminggu ya. Seminggu ke depan saya masih dengan dosis seperti saya di rumah sakit begitu. Nanti setelah itu baru saya mungkin saya akan turun perlahan ya. Jadi mungkin akan saya turunkan mungkin ke 3x2 ya, 3x2 baru nanti saya balik lagi ke 2x1 begitu. Oke, Oke, makasih. sip. Luar biasa, keren. Dokter Ina, ya keren ya. Artinya teman-teman, ini satu gambaran juga ya bahwa pada saat kita sudah kena paparan virus COVID, teman-teman jangan takut ya naikin dosisnya 3x2, 3x3, bahkan ada yang 3x5. Ya, dan itu aman sekali. Kita juga banyak cerita ya. Kita cerita dari yang bulan lalu di rumah sakit ya, waktu itu temennya Bu siapa tuh, Erlina ya kalau nggak salah ya, 4 hari dikasih dosisnya tinggi sama Bu Erlina, keluar dari rumah sakit langsung hasilnya negatif ya, dosisnya 3x5, 3x3 ya. Jadi artinya teman-teman jangan takut ya, jangan takut pada saat sudah terkena COVID ya, paparan virus COVID, naikin aja dosis TF-nya ya, nggak apa-apa.